Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Madiani, kelas 6C dengan NPM E2135223854 yang akan menjelaskan tentang manajemen korban massal, mata kuliah di Sistem Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Edi Setiawan SOS MSI. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penjelasan materinya. Korban massal adalah korban akibat kejadian dengan jumlah yang relatif banyak karena sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan sarana, fasilitas, dan tenaga kerja yang lebih dari yang tersedia. Manajemen korban massal adalah upaya untuk mengelola dan merespon situasi di mana terjadi banyak korban akibat suatu kejadian yang sama dengan melibatkan penggunaan sumber daya yang tersedia secara efisien, termasuk sarana, fasilitas, dan tenaga untuk memberikan pertolongan kesehatan yang diperlukan pada korban secepat mungkin. Selanjutnya ada sistem penanganan korban massal. Yang pertama ada pentatalaksanaan bencana korban massal. A. Pencarian dan penyelamatan. Nomor 1 ada melokalisasikan korban. Melokasikan korban adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan korban berada dalam keadaan aman dan mendapatkan perawatan yang diperlukan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, antara lain seperti memindahkan korban dari daerah berbahaya ke tempat pengumpulan atau penampungan. Ini bertujuan untuk memastikan korban berada di tempat yang aman dari ancaman bahaya lebih lanjut. Selanjutnya ada memeriksa status kesehatan korban. Langkah ini penting untuk menilai kondisi fisik dan kesehatan korban, serta menentukan jenis perawatan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada memberikan pertolongan pertama jika diperlukan. Maksudnya, pertolongan pertama ini dilakukan untuk mengatasi cedera atau kondisi darurat medis yang dialami korban sebelum mendapatkan perawatan medis yang lengkap. Selanjutnya, memindahkan korban ke pos medis lanjutan jika diperlukan. Maksudnya, jika kondisi korban memerlukan perawatan yang lebih lanjut, mereka harus dipindahkan ke fasilitas medis yang memiliki kemampuan lengkap untuk menangani situasi medis yang ada. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan korban bisa mendapatkan penanganan yang lebih cepat dan tepat, sehingga mengurangi risiko komplikasi atau bahaya yang lebih lanjut. Selanjutnya ada perawatan di lapangan. Dalam situasi darurat atau bencana biasanya terbagi beberapa tahap, yakni triase, pertolongan pertama, dan pos medis lanjutan. Triase adalah proses awal untuk menentukan prioritas penanganan korban berdasarkan tingkat keparahan cedera atau kondisi medis mereka. Pertolongan pertama adalah perawatan awal yang diberikan kepada korban di tempat kejadian untuk mengatasi cedera atau kondisi medis darurat sebelum bantuan medis profesional tersedia. Selanjutnya ada pos medis lanjutan. Pos medis lanjutan adalah fasilitas sementara yang didirikan di dekat lokasi bencana atau kejadian darurat untuk memberikan perawatan medis yang lebih komprehensif dibandingkan pertolongan yang pertama. Pos penatalaksanaan evakuasi adalah suatu lokasi atau fasilitas yang didirikan untuk mengkoordinasikan dan mengelola proses evakuasi korban dari area bencana atau situasi darurat. Pos ini berfungsi sebagai pusat pengendalian dan penatalaksanaan berbagai aspek evakuasi, termasuk pendataan, pengaturan transportasi, serta pemindahan korban ke tempat aman atau fasilitas medis yang diperlukan. Fungsi pos medis lanjutan dalam situasi darurat atau bencana sering diringkas menjadi istilah 3T, yaitu tag, treat, dan transfer. Tag atau menandai
berfungsi untuk mengidentifikasi dan menandai korban berdasarkan tingkat keparahan cedera atau kondisi medis mereka. Selanjutnya ada treat atau merawat. Fungsinya untuk memberikan perawatan medis awal dan menstabilisasi kondisi korban di lapangan. Dan yang ketiga ada transfer atau memindahkan. Fungsi dari transfer yaitu mengatur dan melaksanakan pemindahan korban ke fasilitas medis lanjutan, seperti misalnya rumah sakit atau klinik yang lebih lengkap. Pos medis lanjutan yang menerapkan 3T, tag, treat, dan transfer bertujuan untuk memberikan penanganan yang cepat, efektif, dan terorganisir bagi korban bencana atau situasi darurat, sehingga meningkatkan peluang keselamatan dan pemulihan mereka. Selanjutnya ada triase. Yang pertama ada triase merah. Jadi triase merah ini digunakan untuk korban-korban yang membutuhkan stabilisasi segera. Misalnya korban-korban dengan shock oleh berbagai sebab, gangguan pernafasan, trauma kepala dengan pupil anisokoria, dan pendarahan eksternal yang masif. Yang kedua ada triase kuning. Triase kuning ini untuk korban yang memerlukan pengawasan ketat tetapi dapat ditunda sementara. Misalnya seperti korban dengan resiko shock, fraktur multiple, fraktur femur atau pelvis, dan luka bakar yang luas. Selanjutnya ada triase hijau. Triase hijau ini digunakan untuk kelompok korban yang tidak memerlukan pengobatan atau pemberian pengobatan dan dapat ditunda, seperti misalnya fraktur minor dan luka minor. Yang terakhir ada triase hitam. Triase hitam ini digunakan untuk korban yang sudah meninggal dunia. Yang selanjutnya ada pos medis lanjutan. Jadi yang pos medis lanjutan ini didirikan pada tempat yang cukup dekat untuk ditempuh dengan berjalan kaki dari lokasi bencana atau kurang lebih 5-100 meter, dan daerah tersebut harus memenuhi syarat. Yang pertama, syaratnya adalah aman. Yang kedua, ada akses langsung ke jalan raya dari tempat evakuasi yang dilakukan. Yang ketiga, berada dekat dengan pos komando. Yang keempat, berada dalam jangkauan radio atau komunikasi. Selanjutnya, fungsi pos medis lanjutan disingkat menjadi 3T, yaitu tag atau label, treat atau rawat, dan transfer atau evakuasi. Mari bersama-sama menjaga lingkungan, karena setiap tindakan kecil yang kita miliki berdampak besar. Peduli pada lingkungan bukanlah pilihan, melainkan adalah sebuah keharusan. Bersatu kita bisa mencegah bencana alam, maka dari itu mulailah dari sekarang. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.